Halo, Assalamualaikum sahabat. Berjumpa lagi kita dalam pembahasan soal ilmu pengetahuan alam untuk SMP maupun MTS kelas 8 ya sahabat. Oke sahabat, kali ini kita masih melanjutkan latihan soal akhir bab 8, yaitu mengenai pesawat sederhana dan kerja otot rangka ya sahabat ya. Kita akan bahas soal bagian B, ini di halaman 220 ya sahabat ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Andi menarik sebuah box kayu yang berada di atas bidang miring menggunakan sistem katrol seperti gambar tersebut. Hitunglah keuntungan mekanik, katrol, dan bidang miring tersebut serta besar gaya minimal yang diperlukan agar box dapat bergerak. Oke, kita buat dulu diketahuinya ya sahabat ya. Diketahui, perhatikan gambarnya, W-nya sama dengan 6000 Newton. Kemudian S-nya atau jaraknya sama dengan 6 meter. Tingginya atau H itu sama dengan 3 meter. Kemudian yang ditanya, yang A, keuntungan mekanik katrol ya sahabat ya. Kemudian keuntungan mekanik bidang miring dan gaya minimal atau F ya sahabat ya. Kita cari dulu keuntungan mekanik katrol. Karena Andi menggunakan katrol bebas, maka keuntungan mekaniknya sama dengan 2 ya sahabat ya. Kemudian keuntungan mekanik bidang miring itu kita gunakan rumus ya sahabat ya. KM sama dengan S per H. Kita masukkan nilai S-nya 6 meter per 3 meter sama dengan 2. Berarti keuntungan mekanik bidang miringnya 2 ya sahabat ya. Kemudian yang ditanya gaya minimal, kita gunakan rumus KM sama dengan W per F. Tadi KM nya sama dengan 2 ya sahabat ya. W nya 6000 Newton dan F nya yang ditanya, maka F nya sama dengan 6000 Newton per 2 sama dengan 3000 Newton. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan gambar berbagai sistem katrol berikut. Jika berat beban yang diangkat pada masing-masing sistem katrol tersebut adalah 900 Newton, tentukan A. Keuntungan mekanik masing-masing sistem katrol, dan B. Besar gaya minimal yang diperlukan agar beban terangkat. Oke, ini ada 3 buah katrol ya sahabat ya. Katrol pertama ini adalah katrol bebas, di mana katrol bebas ini keuntungan mekaniknya sama dengan 2. Kemudian gambar kedua ini adalah katrol majemuk. Katrol majemuk ini keuntungan mekaniknya 2 ya sahabat ya, karena jumlah tali yang terhubung adalah 2. Kemudian gambar ketiga ini adalah katrol tetap ya sahabat ya. Keuntungan mekanik dari katrol tetap ini adalah 1. Kemudian yang B, besar gaya minimal yang diperlukan agar beban terangkat. Oke, katrol 1, besar gaya minimalnya kita gunakan rumusnya ya sahabat ya. KM sama dengan W per F. Katrol 1 tadi KM nya 2 ya sahabat ya. Maka 2 sama dengan 900 Newton per F. F yang ditanya ya sahabat ya. F nya sama dengan 900 Newton per 2 sama dengan 450 Newton. Kemudian katrol yang kedua itu keuntungan mekaniknya juga 2 ya sahabat ya, maka gayanya juga 450 Newton. Selanjutnya katrol yang ketiga, keuntungan mekaniknya kita masukkan aja rumusnya, W per F sama dengan keuntungan mekanik katrol ketiga yang tadi 1 ya sahabat ya. 1 sama dengan 900 Newton per F, maka F nya sama dengan 900 Newton. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Anita mengamati hubungan ketinggian dan gaya pada 2 benda yang diletakkan pada bidang miring dan diperoleh grafik seperti gambar di samping. Jika panjang bidang miring yang digunakan 6 meter, tentukan A. Keuntungan mekanik dan berat beban 1, B. Keuntungan mekanik dan berat beban 2, serta C. Perbandingan beban 1 dan beban 2. Oke, dari gambar ini kita buat diketahuinya ya sahabat ya. H1 atau tinggi beban 1 ini sama dengan 2 meter. F1 atau gaya beban 1 ini sama dengan 60 Newton.
Kemudian H2, tinggi beban 2 ini 4 meter, sedangkan F2-nya atau gaya beban 2 ini 40 Newton ya sahabat ya. Kemudian S-nya sama dengan 6 meter ya sahabat. Yang ditanya yang A KM1 dan W1, kemudian yang B KM2 dan W2, selanjutnya yang C W1 banding W2 ya sahabat ya. Kita cari dulu yang A, KM1 itu rumusnya sama ya sahabat ya, S per H1 sama dengan 6 meter per 2 meter sama dengan 3 ya sahabat ya. Jadi KM beban 1 ini adalah 3. Sekarang setelah dapat KM, kita cari W1 ya sahabat ya. Rumusnya KM sama dengan W1 per F1. Kita masukkan nilai KM tadi ya sahabat ya. 3 sama dengan W1 per 60 Newton, maka W1 nya sama dengan 60 Newton dikali 3 sama dengan 180 Newton. Oke, sekarang kita kerjakan yang B ya sahabat ya. KM2 sama dengan S per H2. Tadi S nya 6 meter ya sahabat ya, dibagi H2 nya 4 meter, berarti keuntungan mekanik dari beban 2 ini sama dengan 1,5 ya sahabat. Setelah dapat KM-nya, kita cari W2. Rumusnya KM2 sama dengan W2 per F2. Maka 1,5 sama dengan W2 per 40 Newton. Jadi W2-nya sama dengan 1,5 dikali 40 Newton ya sahabat ya. Sama dengan 60 Newton. Selanjutnya yang C, perbandingan beban 1 dan beban 2. W1 dibanding W2 ya sahabat ya, sama dengan 180 dibanding 60, yaitu 3 dibanding 1. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4 ya sahabat ya. Perhatikan gambar berikut. Sony akan memindahkan box kayu dengan berat 1200 Newton ke atas mobil pick up dengan menggunakan papan yang menghubungkan ke lantai seperti gambar tersebut. Jika gaya gesek diabaikan, tentukan A. Keuntungan mekaniknya, B. Besar gaya minimal yang diperlukan agar benda dapat terdorong ke atas mobil pick up. Oke, kita buat diketahuinya ya sahabat ya. Perhatikan gambarnya, diketahui W nya sama dengan 1200 Newton, H atau tingginya itu 2 meter, S atau jarak sama dengan 4 meter. Yang ditanya yang A itu KM ya sahabat ya, kemudian yang B gaya atau F. Oke, sekarang kita cari KM nya dulu. Rumusnya masih sama ya sahabat ya. Untuk bidang miring, KM sama dengan S per H sama dengan 4 meter per 2 meter sama dengan 2. Maka setelah dapat KM, kita cari gaya ya sahabat ya. Rumusnya KM sama dengan W per F. Tadi KM nya 2 ya sahabat ya. Jadi 2 sama dengan 1200 Newton dibagi F, maka F nya sama dengan 1200 Newton per 2 sama dengan 600 Newton. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan sistem katrol pada gambar tersebut, tentukan A. Keuntungan mekanik, dan B. Besar gaya minimal yang dibutuhkan untuk mengangkat beban tersebut. Oke, kita jawab yang A dulu ya sahabat ya. Ini adalah gambar katrol majemuk ya sahabat ya, sehingga keuntungan mekaniknya itu adalah 3 ya sahabat ya, karena jumlah tali yang terhubung sebanyak 3. Kemudian yang B, yang ditanya besar gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban ya sahabat ya. Langsung saja kita masukkan rumusnya, KM sama dengan W per F. Tadi KM nya 3 ya sahabat ya, jadi 3 sama dengan 1800 Newton per F, maka F nya sama dengan 1800 Newton per 3, itu sama dengan 600 Newton. Oke sahabat, cukup sekian dulu pada part kali ini. Kita lanjutkan di part selanjutnya. Semangat terus belajarnya sahabat. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.